Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Geng Merah Putih dan anak kreatif Indonesia, selamat datang di Kaleidoskop Ruang Siar Guru dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Geng Merah Putih, hari ini kita akan melihat momen-momen pendidikan yang sayang untuk dilupakan. Untuk saat ini, saya Uncle Menar sudah ditemani oleh dua guru hebat Indonesia atau Geng Merah Putih pastinya. Yang pertama adalah Ibu Eko Pratiwi Ningsi dari SMA Negeri 2 Pelayan Gunung Kidul. Dan yang kedua ada Ibu Ika Agustin Warsitoning Tias dari SMK Penerbangan AAG Adu Sucipto. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Kalau Ibu nih panggilannya yang mana nih? Bu Eko ya? Bu Eko, ya. Bu Eko dan Ibu Ika. Ika. Luar biasa. Hari ini kabar baik? Kabar baik. Senang ya Bu ya datang di Kaleidoskop Ruang Siar Guru? Senang banget. Kenapa senang Bu? Bisa ketemu dengan orang-orang baru, melakukan hal-hal yang baru. Karena ini kan belum pernah sama sekali sebelumnya. Kalau biasanya kan hanya anak-anak, jadi siswa yang dimotivasi untuk mau tampil, tapi ternyata sekarang dipaksa harus mau. Deg-degan gak Bu? Dikit. Dikit ya. Kalau Bu Ika gimana Bu Ika? Luar biasa sih. Senang banget kesempatan baru, bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu uncle, Thank bertemu you. dengan tim-tim dari Ruang Siar Guru yang tentunya orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Luar biasa. Terima kasih sudah diundang di sini. Dan pastinya kita berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020. Nah kalau kita flashback 1 tahun ke belakang nih, ya ada apa sih yang ibu-ibu ingin sampaikan kepada kisah khususnya Geng Merah Putih dimanapun mereka berada dan juga anak kreatif Indonesia yang ada di dunia pendidikan Indonesia yang rasa-rasanya sayang banget momen-momen pendidikan ini kita lupakan. Iya betul. Nanti kita akan sampaikan 12 kaleidoskop ya. 12? Iya. Ya, Wow. satu bulan, Urut. satu urut mulai dari 1 tahun ke Belakang. 1 tahun ke belakang sampai sekarang. Karena Oke. banyak momen-momen dari dunia pendidikan itu yang menarik untuk dikulik. Dan satu kuncinya bahwa ternyata tetap bagaimanapun juga guru yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oke. Kita mulai Bu, bisa Bu ya? Kita mulai yang pertama siapa nih yang akan menyampaikan? Boleh? Siapa Boleh. dulu? Siapa Bu dulu Eko. boleh? Kita akan flashback mulai dari bulan berapa nih Bu kalau boleh tahu? Bulan November tahun 2019. Bulan November 2019, ada apa nih Bu? Di bulan November 2019 itu dengan menteri yang baru pada waktu itu ada dicanangkan tema dari Hari Guru Nasional dan juga sekaligus hari ulang tahun PGRI, yaitu Guru Penggerak Indonesia Maju. Nah, dari sana bagaimanapun juga ternyata guru tetap memegang peranan yang sangat penting untuk perubahan sebuah pendidikan, untuk melakukan motivasi terhadap apapun yang dilakukan oleh siswa, oleh anak didik dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar. Dari Itu, sinilah cikal bakal guru penggerak. Iya. Oke, luar biasa di tahun Di tahun 2019. 2019. Dan ini luar biasa sekali, ada wujud nyata dari guru-guru penggerak di era pandemi pastinya ke depan. Nanti kita akan bahas Bu ya. Selanjutnya next, dari bulan November kita akan menuju ke bulan Desember 2019. Ini ada Merdeka Belajar yang merupakan 4 gebrakan Makarim. Menteri Muda dari Kemendikbud yaitu Bapak Nadiem Makarim. Di Merdeka Belajar ini banyak sekali kemerdekaan berpikir dan juga melahirkan guru-guru kreatif, inovatif dan juga banyak sekali komunitas pendidikan yang luar biasa yang saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Di mana di Merdeka Belajar ini guru benar-benar diminta untuk berinovasi, berkreasi dan juga mengeluarkan semua ide-idenya sehingga tercetuslah komunitas-komunitas luar biasa khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu sebagai perwujudan dari kemerdekaan berpikir. Karena
Kerangka berpikir itu bukan sesuatu yang bisa dibatasi. Dari ini satu hal yang paling menggelitik saya pada saat itu adalah bagaimana pertanyaan dari Mas Menteri sendiri. Bahwa perubahan yang ada dalam diri anak-anak berjaman sekarang ini, apakah guru-gurunya sudah masuk ke dalamnya atau enggak? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang menggelitik yang cukup menjadi reflektif pastinya bagi guru-guru hebat Indonesia. Oke, ini merupakan salah satu momen di mana Mas Menteri mencetuskan Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir di bulan Desember. Di akhir tahun 2019 ya. Kemudian di bulan Januari kita punya apa nih Bu? Itu masih ada hubungannya dengan konsep Merdeka Belajar dari Nadiem Makarim, di mana 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf memberi kejutan dengan adanya Kamus Merdeka. Nah, di Kamus Merdeka itu diharapkan tercermin semua kegiatan yang hubungannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan juga kebebasan berbuat dalam kerangka pendidikan nasional. Ini merupakan bagian dari lanjutan kalau kita bisa lihat ya, lanjutan dari proses kemerdekaan belajar sendiri yang dibuat pada akhir tahun 2019 yakni pada bulan Desember pastinya ya. Kalau Ibu melihat ini relate nggak Bu? Iya, banget. Banget ya, karena guru pun dituntut untuk lebih kreatif. Iya, harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan, dengan perubahan, karena bagaimanapun juga guru itu adalah seorang agen perubahan, bukan menghadapi benda mati, tetapi adalah menghadapi aset masa depan bangsa, generasi bangsa yang memang harus dipupuk, harus dikembangkan semua bakat dan minat sesuai dengan apa yang dimiliki, dan tidak boleh pisah-pisah, tidak boleh dibeda-bedakan, tapi semua harus dalam kerangka belajar bersama. Luar biasa. Oke, itu adalah 100 hari Jokowi Ma'ruf kejutan Medin soal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka pastinya di bulan Januari. Di awal tahun sudah langsung dikejutkan dengan soal Merdeka Belajar benar-benar digaungkan Bu ya. Kemudian kita masuk ke bulan cinta kasih nih. Bulan Februari ada apa Bu? Di bulan Februari di 2020 itu ada pembukaan Duta Rumah Belajar, di mana di sini Kementerian Pendidikan Bapak Nadiem Makarim juga mengajak Bapak Ibu guru untuk mengikuti Duta Rumah Belajar. Dari sinilah duta-duta DRB dari seluruh provinsi di Indonesia mengikuti seleksi sampai pada akhirnya menjadi duta rumah belajar di perwakilan setiap provinsi. Dan ini tentunya tidak merupakan hal yang mudah, Angkel, karena mereka harus melewati tahapan-tahapan di mana memang benar-benar guru memang dituntut berubah, berbeda, berinovasi dan berkreasi sampai di titik akhirnya menjadi duta rumah belajar di setiap provinsinya. Oke, apa sih fungsinya sebenarnya dari Duta Rumah Belajar? Sebenarnya mungkin hampir sama dengan komunitas-komunitas yang sudah terbentuk saat ini. Duta Rumah Belajar ini diharapkan mampu mengajak atau menjadi duta, mengajak teman-teman guru yang lain untuk mau berubah, mau bergerak untuk bisa menjadi agen duta belajar, sehingga ketika di masa pandemi seperti ini kelas virtual, kemudian hal-hal yang berbau online itu sudah merupakan bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang awam lagi untuk Bapak Ibu guru, namun merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kemampuan Bapak Ibu guru ini sudah dimiliki ketika memang Bapak Ibu guru mau berubah, berinovasi, dan saat mengikuti Duta Rumah Belajar ini memang banyak sekali ilmu yang diperoleh di dalamnya. Selain di Rumah Duta Belajar, sebetulnya ada sarana juga loh yang bisa digunakan bagi guru untuk mengekspresikan diri, menunjukkan bahwa dia memang berubah. Karena apa, dengan adanya kemajuan IT kadang-kadang masyarakat masih tetap underestimate, masih tetap menganggap bahwa guru itu lebih enak ketika menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologinya di dalam kegiatan belajar. Nah, selain Duta Rumah Belajar atau di Kemdikbud itu ada rumah belajarnya, di ruang siar guru juga bisa merupakan sebuah ekspresi loh, Angel.
untuk meningkatkan kompetensi bagi guru-guru yang perlu mengekspresikan diri di dalam meningkatkan kompetensinya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Dan luar biasanya lagi ini merupakan portal pembelajaran gratis ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Februari ini ketika sudah ada menuju ke Maret ketika pandemi itu menyerang, kita nggak tahu ini apakah feeling atau gimana, sebenarnya pemerintah juga udah menyiapkan ya. Mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan. Dan walaupun memang belum sesempurna apa yang sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu guru. Mungkin kalau di daerah istimewa Yogyakarta atau di Pulau Jawa mungkin tidak terlalu kaget. Mungkin untuk yang di luar Jawa dan sebagainya, benar, ini memang harus benar-benar kita pikirkan. Bagaimana, belum lagi tentang kuota internet dan sebagainya, sarana prasarana pun mereka masih sangat minim seperti itu. Apalagi kayak kami orang daerah itu benar-benar sangat mengalami istilah GSM itu merupakan makanan harian. Betul. Geser sedikit mati. Iya, betul. Oke, itu dari bulan Februari kita menuju ke bulan Maret mulai deg-degan nih. Ya. Ada apa di bulan Maret? Ada kuliah daring hingga UN. Ini kemudian karena di bulan Maret itu sudah mulai masa pandemi corona masuk ke Indonesia. Ada beberapa kebijakan dari Nadiem Makarim yang mau tidak mau itu harus diikuti oleh dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi sampai ke pendidikan anak usia dini. Kendati ketika ada BDR belajar dari rumah, itu yang menerapkan pertama kali adalah perguruan tinggi. Setelah 2 minggu berjalan perguruan tinggi belajar di rumah, baru sekolah-sekolah yang berada di bawah lembaga yang berbeda sedikit dibanding yang perguruan tinggi itu baru menerapkan sistem belajar di rumah. Sistem belajar di rumah itu juga bukan tanpa tantangan, karena pada waktu itu jujur banyak guru yang terperangah dan tidak siap ketika harus mengampu siswanya dari rumah. Guru pun sendiri sebetulnya juga agak tertatih di awal, tetapi semakin ke sana ternyata juga lama-lama bisa menyesuaikan diri dengan kondisi belajar di rumah. Dan kalau kita bisa lihat di masa ini itu ramai sekali soal ujian akhir nasional ya. Betul. Ini menjadi viral sekali, ada senang dan gak senangnya. Iya, apalagi yang SMK kan udah sempat ujian nasional itu Uncle. Iya, pada saat itu lagi viral di Instagram gimana semarak UN itu sedikit turun karena nggak ada budaya coret-coret. Betul. Iya kan, cukup viral juga karena pada saat itu udah banyak jalan atau tempat-tempat yang ditutup. Yang SMA pun pada waktu itu sudah ujian sekolah, sudah bersiap diri untuk menuju ujian nasional. Tapi kalau kita berbicara mengenai kuliah daring, mengenai ujian akhir nasional, setuju nggak pendapat banyak sekali yang di luar mengatakan gini, generasi sekarang mah enak, ujiannya itu via daring, bisa juga contek, siapa yang tahu mereka itu kerjanya benar atau enggak? Betul. Itu gimana melihat statement ini? Saya pribadi sebenarnya tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan anak-anak yang lulus atau kalimat yang sering saya dengar tuh katanya generasi corona gitu, kata anak-anak sih sebenarnya saya nggak tahu viral tuh. Juga kan di sosial media. Itu bener apa enggak? Maksudnya nggak enak banget kalau dikatanya generasi corona gitu. Saya bilang enggak lah. Karena corona, enggak lah. Gitu. Karena memang proses mereka harus seperti itu. Dan bukan karena corona, atau mereka juga sebelumnya itu juga sudah belajar mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan yang SMK seperti tadi dikatakan sudah menyelesaikan ujian nasionalnya. Yang SMA pun sebetulnya sudah bersiap-siap untuk minggu depannya melaksanakan ujian nasional. Itulah makanya waktu itu kan ditempuh bahwa BDR itu 2 minggu dulu, bulan Maret dulu dihabiskan. Kemudian nanti April dipersiapkan untuk ujian nasional. Karena semua perangkat untuk ujian nasional pada waktu itu sudah dipersiapkan. Tapi faktanya kebijakan dan juga kondisi mengharuskan bahwa ternyata belajar dari rumah itu perlu dilanjutkan. Dilanjuti ya. Kalau tambahan menurut itu bagaimana? Kasihan banget sih kalau dikatain generasi corona, kalau saya sih Uncle ya. Jadi mereka pun sebenarnya kalau ditanya tidak mau sama sekali berada di posisi saat ini. Karena ini pandemi, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya dan kapan perginya. Jadi untuk anak-anak di luar sana yang memang lulus pada tahun ini,
tetap semangat, kalian bukan generasi corona karena kalian bisa karena kalian memang mampu, seperti itu. Saya suka kata-kata itu. Iya. Kalian bisa karena kalian Mampu. mampu. Oke, itu dari bulan Maret ya. Tuh. Kita menuju ke bulan April. Ada apa nih Bu? Di bulan April kita punya live streaming jadwal belajar dari rumah itu di TVRI untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional di bulan Mei. Oke, jadi pada saat itu banyak sekali ya persiapan-persiapan menuju belajar dari rumah. Ini pun pemerintah udah melihat bahwa kayaknya satu-satunya cara untuk menyamaratakan itu melalui media televisi. Dan media televisi kemudian lahirlah belajar dari rumah TVRI. Betul. Okay. Dan mungkin inspirasi dari Ruang Guru juga salah satunya dari itu ya Uncle. Ruang Siar Guru, benar sekali ya. Ruang Siar Guru melihat bahwa krisis yang ada akhirnya anak-anak muda ini kemudian berkumpul dan melihat bahwa oke, ini sudah saatnya kita bergerak memberikan sesuatu dengan cara kita membuat Indonesia lebih baik dengan beberapa program yang kami buat pada saat itu. Ada belajar di rumah, kemudian ada life skill, dan yang terakhir ada podcast untuk serba-serbi kehidupan guru. Wow. Tapi itu karya-karyanya luar biasa, saya lihat di YouTube itu bukan main, di luar ekspektasi kebanyakan orang pada waktu itu, karena orang kalau melihat guru itu sudah apa sih yang bisa dilakukan oleh guru ketika pandemi corona seperti ini, ketika belajar dari rumah. Enak sekali guru, karena pada waktu itu ada anggapan seperti itu. Stigma ya? Iya, enak sekali guru libur tidak ngajar, sementara fasilitas yang diberikan atau diperoleh dari pemerintah itu tetap sama. Dan gajinya tetap sama, katanya gitu kan? Iya. Ya? Padahalnya Bu, jelasin Bu. Padahal ketika BDR itu siswa, hambatannya pada waktu itu sama sekali dari pemerintah belum ada kuota. Karena kan dunia pendidikan di Indonesia ketika harus daring ada dua persoalan sebetulnya, yaitu persoalan perangkat termasuk juga HP, kemudian laptop, kemudian juga persoalan kuota. Nah ketika di rumah itu ada dua orang anak yang sekolah, kemudian karena yang satu masih SD pada waktu itu, kemudian yang kakaknya SMA, hanya ada satu HP ataupun dua, kalau yang satu dibawa bapaknya bekerja, otomatis yang di rumah itu kan hanya satu HP. Nah si adik dan kakak ini punya tingkat kepentingan yang sama, belajar harus menggunakan HP. Nah ini juga dialami anak saya sendiri. Saya kan selalu pada waktu itu saya beranggapan bahwa anak kelas 6 SD belum butuh HP, sehingga harus menggunakan HP kakaknya. Nah dengan adanya pandemi seperti ini ya mau tidak mau terpaksa. Itu kalau yang secara sosial ekonomi mampu, tapi coba kalau yang tidak mampu seperti yang di pelosok-pelosok daerah yang sering kita jumpai, itu kan adalah sebuah persoalan tersendiri. Belum lagi misalnya Uncle ini, ada Jabrian ketika pagi, Bun tidak bisa mengumpulkan tugas karena saya kehabisan kuota dan untuk membeli itu nanti sore menunggu bapak pulang. Bayangkan bagaimana hati seorang guru ketika siswanya curhat seperti itu. Bahkan kadang kemarin masih juga di bulan Maret itu, di awal-awal pandemi itu, ada siswa yang curhat datang ke rumah, saya betul-betul tidak bisa membeli kuota Bun karena kondisi bapak seperti ini. Karena bapaknya dirumahkan, ibunya ibu rumah tangga biasa. Ini yang harus disikapi juga dengan bijak, tidak bisa menjustis bahwa kamu tidak mengumpulkan tugas berarti kamu malas, tapi karena memang kondisi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mereka nggak bisa untuk mengumpulkan tugas, dan itu nggak bisa kita paksakan. Iya, kemudian juga sehingga ketika dia bilang, Bun saya bisanya mengumpulkan tugas malam. Nah, ayo kita kumpulkan malam, kita koreksi bareng-bareng pada waktu malam hari. Siapa bilang jadi guru di masa pandemi itu enak, yang lain tidur, saya masih juga membuka laptop, membuka grup di siswa yang berisi tugas-tugas siswa itu loh. Iya benar sih Bu, karena banyak sekali saya berbincang dengan beberapa guru, semua juga mengatakan demikian, bahwa kalau dulu itu 8 jam, sekarang itu 24 jam bahkan lebih. Bahkan lebih ya. Oke, kita ke next bulan selanjutnya. Oke, ini untuk bulan Mei ya. Nah,
Ini ada karena masih pandemi COVID-19, ini Kemendikbud menggelar upacara peringatan Hari Diknas secara online dan ini baru pertama kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini adalah Kemdikbud beserta jajarannya. Ini merupakan sejarah ya Bu ya? Iya, dan pada waktu itu betul kita upacara pakai seragam korpri, harus hormat bendera lewat televisi dan kemudian harus difoto, dikirim ke link yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang pada waktu itu. Luar biasa sekali. Sekolah gitu. Kita Tetap harus ke kirim. sekolah ya? Ya, kita harus kirim foto, swafoto saat mengikuti upacara di televisi itu, terus kemudian kita kirim ke WhatsApp grup sekolah. Pada saat momen itu sedih nggak Bu? Sedih sebenarnya, karena biasanya kita pagi kumpul sama teman-teman untuk memperingati Hari Diknas itu di lapangan. Biasanya muter tuh lapangan mana, kalau nggak gitu di sekolah. Kalau gitu di Denggung. Bisa juga menggunakan baju-baju tradisional kadang. Terus iya kan? akhirnya tahun ini harus di rumah saja. Ya. Sehingga kalau biasanya sehabis upacara itu kita bisa seru-seruan sama teman-teman guru, bisa selfie, kemudian bisa main-main sama siswa. Nah sekarang nggak ada lagi situasi seperti itu. Kita di rumah sendiri-sendiri. Selesai. Karena kan libur Uncle. Habis upacara biasanya pulang, sorenya upacara lagi gitu. Asiknya di situ. Dan ternyata tidak ditemui selama masa pandemi ini. Iya. Jadi ada beberapa momen yang hilang ya. Iya sebenarnya. Ada beberapa momen yang hilang. Kemudian kita next ke bulan selanjutnya, bulan April ya. Yogyakarta masuk 3 besar kota tujuan wisatawan lokal di era new normal. Tentunya ini sesuatu yang pastinya sudah nggak diragukan lagi ya, kalau Jakarta pasti menjadi salah satu provinsi yang dirindukan setelah beberapa bulan mengalami di rumah aja. Tapi ya itu tadi perlu diwaspadai karena memang pandemi ini belum berakhir kan Uncle, COVID-19 tuh masih ada di sekitar kita, nyata tapi nggak kelihatan. Nah gimana tuh? Kayaknya tuh nggak ada, tapi ada gitu. Seperti perasaan. Ya, seperti perasaannya padamu. Aduh. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman yang di luar sana memang kangen Jogja, salah satunya memang benar. Jogja merupakan salah satu provinsi yang memang sangat dirindukan dengan pantainya, dengan candinya, dan juga wisata kulinernya tentu. Pastinya. Bahkan ada kalimat orang Gunung Kidul itu kalau di weekend tidak merasakan bahwa dia orang Gunung Kidul. Karena kalau weekend ataupun long weekend, apalagi kalau liburan, Betul. itu orang daerah Gunung Kidul itu bukan milik orang Gunung Kidul tapi milik orang dari luar kota. Mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang itu macet milik orang luar kota Gunung Kidul semua. sekarang, aduh. Pokoknya kalau dulu 2 jam selesai, sekarang nggak bisa kalau pakai kendaraan bermobil. Kalau saya dulu dari Gunung Kidul ke Jogja itu kalau pas weekend itu masih jarak normal, masih 1 jam bisa. Sekarang paling cepat 1,5 jam bahkan bisa 2 jam. Apalagi kalau pakai kendaraan mobil Bu ya? Iya betul. Karena mobilnya tidak bisa lompat. Nggak bisa nyalip. Nggak bisa nyalip lagi. Iya. Oke, ini di bulan, ini beritanya sesuai pada Selasa 23 Juni ya. Next selanjutnya kita ke bulan selanjutnya. Bulan Juli ada permasalahan kompleks pembelajaran daring, mulai siswa hingga pengajar temui hambatan. Itu gimana nih Bu? Ini jelas hubungannya tadi seperti tadi saya sudah bilang, itu hubungannya dengan sarana dan juga kuota. Karena sampai bulan Juli itu pemerintah juga belum bisa mengambil kebijakan meskipun sudah ada wacana bahwa pada waktu itu akan ada bantuan kuota dari pemerintah. Nah salah satu kebijakan yang diambil pada waktu itu oleh Menteri Nadiem Makarim adalah mengizinkan dana BOS digunakan untuk membeli kuota. Dengan alasan bahwa negara pada waktu itu dalam kondisi krisis pandemi COVID-19. Nah, tapi permasalahannya tidak berhenti di kuota ternyata. Ada beberapa siswa ya yang mulai juga mengalami permasalahan seperti juga misalnya di daerahnya tidak ada sinyal atau koneksi internet yang bagus. Nah. Kemudian juga bahwa pengajar itu juga agak kesulitan ketika harus berkomunikasi dengan siswa, di mana siswa itu juga kesulitan di dalam
menemukan sinyal atau koneksi yang bagus itu, sehingga ada daerah blank spot tertentu yang kalau kita geser sedikit hilang. Itu bukan lagi blank spot Bu, emang gak ada sinyal. Nah, dan saya pun kemarin pernah podcastan dengan salah satu guru dari Gunung Kidul. Beliau mengatakan bahwa emang benar. Jadi karena tidak hanya karena nggak ada sinyal, tapi juga karena orang tuanya nggak punya handphone. Betul. Akhirnya atau yang punya cuma satu, tapi handphonenya nggak support untuk WhatsApp. Betul. Akhirnya gurunya itu inisiatif untuk datang ke rumah-rumah. Benar-benar datang ke rumah-rumah dan mengajar adik-adik itu untuk belajar. Itu merupakan saya salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam pembelajaran daring. Sehingga akhirnya menjadi beban moral pada guru nggak sih? Bagaimana standar penilaian pun berubah. Betul, harus. Kalau kita hanya berpegang pada, oh KD ini tuntas, oh kamu selesai ini, berarti kamu nilainya bagus. Oh kamu nggak selesai ini, berarti kamu nggak. Kita berarti nggak pakai hati nurani itu. Jadi memang kita harus menyesuaikan kondisi, situasi dan kebutuhan siswa. Karena nggak menutup kemungkinan Uncle, semua cerita tuh kompleks banget. Contoh misalnya orang tua yang berada di sektor wisata pasti kena banget dampak ini. Langsung kena. Iya. Untung kalau nggak di PHK atau nggak kena putus kerja. Kalau iya, belum lagi misalnya fasilitas itu hanya satu dan dipakai oleh 2-3 putra-putrinya. Yeah. Kita bisa bayangin satu anak bisa pakai lebih dari 2 aplikasi. 3 anak berapa aplikasi. Kemudian muatan kekuatan si HP tersendiri ini bagaimana? Support atau enggak? Iya, support atau tidak. Dengan kebutuhan pola orang tua yang sedang mengalami krisis. Karena orang tua atau tulang punggungnya itu kena PHK. Otomatis ini juga memiliki dampak psikologis ke anak dan ini memang terjadi. Jadi ketika ditanya kenapa anak tidak mengumpulkan tugas seperti itu, mem maaf bla 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 dan sebagainya, dia bercerita panjang lebar sampai di akhir titik ketika ujian. Saya bertanya satu nama anak saya itu tidak ada, kemudian saya WA belum direspon, siang dia baru menyampaikan bahwa Mem mohon izin saya belum mengerjakan, bolehkah saya mengerjakan siang ini karena saya harus membantu ayah di ladang untuk mencari tambahan penghasilan seperti itu. Dan itu membuat saya merinding, tidak membuat saya untuk no kamu nggak boleh ikut, tapi silakan ikut, tetap semangat dan sebagainya karena sebenarnya kalimat kita yang sesederhana itu membuat spirit atau imunitas mereka tambah dan tambah. Dan itu yang membuat mereka tambah semangat gitu. Karena banyak sekali hal yang sepele, simple yang diberikan guru, entah itu cuma kata-kata atau kalimat, hanya emotikon pun bisa membuat anak-anak itu lebih semangat seperti itu. Aku tuh selalu kalau bicara kayak gitu selalu terenyuh. Iya kan? Iya. Persoalan yang lain lagi adalah bahwa di daerah sana, masih di daerah Gunung Kidul ini, Anggal, ada siswa yang ayahnya itu penjual angkringan. Bayangkan hanya penjual angkringan. Berapa sih penghasilannya yang satu malam itu? Bahkan mungkin untuk memenuhi kebutuhannya saja susah. Nah di bulan Juli itu dia datang ke rumah. Bilang, Bun bolehkah saya tidak ikut daring tetapi Bunda mengirim tugas itu ke saya ataukah saya harus mengambil ke sekolah? Padahal dalam posisi dia tidak boleh ke sekolah pada waktu itu. Ya, pilihannya sangat berat pada saat itu berarti ya. Iya. Ya akhirnya dengan saya seizin pimpinan tentu saja saya juga kebetulan di sekolah itu sebagai bagian dari tim kesiswaan itu kita berebut bersama lah ini bagaimana karena memang ini adalah darurat dan harus segera diatasi. Kita tidak bisa membiarkan siswa kita satupun untuk tidak mendapat tambahan ilmu pada waktu itu. Meskipun kemudian dari pemerintah secara kebijakan itu sudah dicanangkan, tetapi ternyata kan untuk menerapkan ke siswa secara faktual butuh waktu. Nah ini ya terpaksa saya tempuh, saya print tugas itu untuk diambil ke rumah. Sumpah saya tuh merinding loh cerita ini. Bener. Karena iya. That's real loh. Iya, ini nggak cerita buatan loh. Maksud Uncle adalah dia harus memperjuangkan pilihannya antara nyawanya kan semua orang pada saat itu lagi takut, semua orang itu mengunci diri di rumah, tapi di tanggung jawab lain dia juga pengen belajar untuk hidupnya lebih baik. Betul. Betul. Itu kadang-kadang di luar pemikiran kita loh sebagai guru dan
oh ternyata, dan itu yang perlu kita apresiasi. Misalnya nih, dia udah sedemikian mengupayakan dan ketika dia tidak mencapai KD, tidak harus dong dia mendapat nilai di bawah KKM. Apresiasi yang lain harus kita berikan. Dan apalah sebuah nilai kalau memang kita melihat anak-anak itu begitu luar biasa semangatnya. Ya kan? Iya, benar. Banyak kan ceritanya? Iya. Kalau dikulik itu nggak akan habis Nggak akan satu habis. minggu. Nggak akan habis, kaleidoskop kita itu kurang lama. Betul. Harus dibuat mini Harus series. dibuat mini series. Betul. Saya tuh ngeblank karena saya masuk kayak seolah-olah masuk ke dalam cerita itu. Iya. Dan itu faktanya ke anak-anak tuh memang seperti itu, Uncle. Sebenar-benarnya tuh mereka I mean, seperti itu. pasti semuanya itu guru-guru ketika membalas statement itu tuh kayak Betul. 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 Sampai nangis, betul. Sampai aku tuh ya Allah. dengar aja tuh kayak astaga. Entah semoga sepaham dengan saya Dengan- pribadi Oh iya, dengan di luar pasti, sana. pasti. Udah nggak mikirin lagi tuh, memang untuk pencapaian kompetensi kita tetap memberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak anak-anak dan juga apa yang memang seharusnya kita berikan. Namun pencapaian di setiap KD kita udah nggak ngelihat lagi tuh, udah dia sempurna, dia bagus atau enggak. Tapi kita melihat dia punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan itu. Dan pasti akan ada apresiasi di dalamnya. Udah bukan lagi dia pintar enggak, tapi kita harus memberi apresiasi. Yang kita apresiasi pada akhirnya adalah bahwa semangat mereka untuk tetap mau belajar menghadapi segala situasi yang belum menentu dan entah sampai kapan ini akan berakhir, tidak akan ada yang tahu. Kita lanjut ya. Saya akan tersenyum terus di sini nantinya. Oke, ini di Juli ya. Kemudian kita next selanjutnya ke bulan selanjutnya Agustus. Ini juga salah satu momen yang luar biasa ya. Ya, pada kesempatan kali ini Istana Upacara HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia akan disiplin protokol kesehatan. Dan upacara ini berbeda dengan upacara tahun-tahun sebelumnya, dengan upacara yang megah, didatangi oleh tamu undangan dari negara-negara sahabat, kemudian dengan paskib lengkap utusan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kalau sekarang kan enggak, yang tahun kemarin itu tidak. Hanya paskib ya, Tahun ini. paskib tahun ini ya. Paskib itu hanya yang pengibar bendera saja, pasukan pengibar bendera, pasukan 8 ya Bun kalau enggak salah itu. Kemudian tamu undangan itu hanya 20. Bayangkan hanya 20 yang datang ke Istana Negara itu. Kemudian kita yang di daerah juga begitu. Kita juga masih sama seperti ketika Hari Diknas. Pendidikan Nasional kemarin. Kita upacara TV dari yang rumah. Upacara di rumah. TV yang kita hadap. Kita ngadep televisi pada saat pengibaran bendera kita juga harus hormat dan juga harus foto untuk kemudian diserahkan ke sekolah. Iya, kalau kita lihat pada saat itu juga dari kepresidenan pun banyak menteri yang nggak hadir, semua Betul, masuk melalui semua, Zoom ya. dan live streaming kan, jadi masuk ke sana. Pokoknya di tahun ini kita banyak belajar ya. Dari Agustus kita menuju ke bulan selanjutnya, ya ini bulan September di mana login HTTPS. Ini pembagian kuota, bantuan kuota dari Kemdikbud di betul-betul dilaksanakan setelah 2 bulan sebelumnya itu operator dapodik masing-masing sekolah itu mendata nomor HP atau nomor kontak siswa yang bisa digunakan untuk diisi oleh bantuan kuota internet dari Kemdikbud. Dan ini cukup membantu Angkal karena apa? Karena kalau tadinya anak-anak itu tidak berani diajak Google Meet, tidak berani diajak Vicon, kemudian tidak berani diajak YouTube dengan alasan keterbatasan kuota. Nah, dengan adanya bantuan ini hal-hal seperti itu sedikit banyak teratasi meskipun belum teratasi seluruhnya. Ini luar biasa ya. Dan akhirnya ada sedikit secerca harapan ya. Maksudnya ada bantuan. Sekecil apapun itu kita harus selalu syukuri. Iya. Karena banyak sekali tadi berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa pendapatan orang tua lagi nggak ada. Hidup pasti orang lebih memilih disuruh pilih beli kuota atau beli nasi, makan, beli atau makan. beras. Orang kan lebih beli makan. Dan yang lebih merindingnya adalah ketika ada sosok pelajar Indonesia yang
dia nggak punya kuota tapi dia berani berjuang untuk pergi meminta Betul. ilmu pengetahuan, belajar dengan Betul. meminta tugas-tugas itu langsung. Ya, maksudnya kalau di kota besar mungkin orang lebih mudah ya. International school aman. Iya. Karena mungkin orang tuanya minimal ya mampu lah. Mampu Iya. memfasilitasi. Tapi kalau Bisa. kita berbicara mengenai kisah-kisah pendidikan di daerah, Sekolah ya. saja tidak pakai sepatu. Nah, Ya kan, mereka harus melewati sungai untuk untuk ke sekolahnya mereka masing-masing, itu menurut saya luar biasa sekali. perjuangan untuk mendapatkan ilmunya itu Betul, sangat-sangat luar biasa yang harus kita betul sekali. hargai. Itu selalu, aduh, ibaratnya di tanah Jawa itu, kita boleh lihat deh di tanah Jawa, anggaplah aman ya, tanda petik. Betul, Bayangin di luar tanah Jawa, saudara-saudara kita di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Timur. Tenggara Barat, Di Nusa Tenggara Indonesia Timur, Timur itu apalagi. Maluku, Papua. harus ada perjuangan saat mereka mau belajar. Ya, Betul. Jangankan kuota internet, HP aja support apa enggak belum tahu. jangan kan boro-boro support atau enggak. Iya. Ada sinyal enggak? Sinyal enggak? Oh. Ada sinyal atau enggak? Teman di Jayapura itu ibu kota provinsi loh ya. Itu kalau mau ngajar siswanya diminta datang ke sekolah. Kenapa? Karena memang tidak ada sinyal. Mau komunikasi pakai apa? HP secanggih apapun di daerah itu tidak berfungsi. Sehingga iPhone kita nggak berfungsi. HP kita yang bagus, yang mahal juga nggak ada fungsinya. Iya, itulah kenapa tadi saya bilang jangan bicara soal itu. Ada beberapa tempat yang memiliki case yang berbeda. Betul. Sanggup beli handphone, sanggup. Bisa. Persoalannya adalah ada sinyal Ada atau sinyal enggak. enggak. Sehingga ketika belajar karena harus jaga jarak, memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mereka belajarnya di koridor-koridor sekolah itu diberi antara beberapa jarak, kemudian baru oleh guru diberi soal, diberi tugas, diberi pembelajaran sesuai dengan jadwal pada hari itu. Oke. Ini September ya. Akhirnya kita masuk ke bulan November. Bulan selanjutnya. Ini bulan Oktober. Oktober Ya. dulu. UN digantikan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa yang berubah? Apa tuh yang berubah, Bu? Jenjangnya. Jenjangnya Jenjangnya. berubah. Jenjang berubah. Jenjang berubah. Kalau dulu yang menjadi tolak ukur di ujian nasional adalah kelas 12, kalau di asesmen kompetensi minimum atau AKM ini di kelas 11 Uncle. Kalau Dan bagi di kelas SMA, 8 di kelas 8 bagi yang SMP. SMP. Jadi memang ada sedikit perubahan, tapi memang untuk AKM sendiri karena memang baru di tahun ini memang perlu banyak penyesuaian. Bapak Ibu guru juga masih perlu banyak mendapat pelatihan dan masih pembelajaran banyak juga belajar, tentang iya. ini apa sih seperti itu. Karena memang hal baru kan di tahun ini, apalagi di pandemi seperti ini. Jadi memang benar-benar asesmen kompetensi minimum ini benar-benar real hasil siswa atau nanti memang ada kombinasi. Ada kombinasi yang penting ya. Karena ada penilaian-penilaian berbeda di luar dari kompetensi itu sendiri. Kalau hanya real itu tuh kayaknya kurang. Seperti yang kata Ibu sendiri bilang tadi, bahwa ada hal yang nggak bisa kita jangkau dengan total poin lu lulus atau enggak. Betul. Karena ada hal lain yang jadi realita aturan dengan di lapangan sometimes crash, tidak sesuai. Betul. Kayak tadi yang di Jayapura, alhamdulillah kayaknya tidak terlalu banyak yang tidak setinggi di Jawa kayaknya. Tapi anak-anak harus bertemu gurunya di sekolah atau guru harus menghampiri siswanya di sekolah, di rumah. Ini secara resiko kan mungkin tinggi. Yes, ya kan? benar. Tapi dengan kekuatan Tuhan mungkin Amin. ini tidak terjadi seperti itu. Iya. Jadi mungkin banyak sekali pembelajaran yang kita bisa ambil dari ini semua. Kadang yang possible bisa menjadi impossible dan Tapi apapun yang bisa impossible terjadi. Bisa aja terjadi. Betul Dan sekali. satu titik poinnya adalah bahwa ketika kita berbuat baik itu pada akhirnya kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena seberat apapun masa pandemi ini kita hadapi, kita masih belum tahu sampai kapan, kita masih belum tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi insya Allah para guru tetap dalam kondisi siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, siap untuk berbagi ilmu, sehingga
kebaikan ataupun apa yang dilakukan oleh guru itu tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karma has no deadline. Kalau karma betul. positif itu has no deadline. Kita tabur apa itu pun yang kita tuai. Saya selalu percaya itu. Kemudian next di bulan Oktober kita akan ada apa nih? Di bulan Oktober Itu Juga ada launching dari pemerintah bahwa guru honorer itu mendapat subsidi upah. Jadi bantuan dari pemerintah bagi guru-guru honorer dalam menghadapi kesulitan secara ekonomi di masa pandemi ini. Akhirnya ya ada. Iya, akhirnya memang ya bagaimanapun juga pemerintah tidak bisa membutakan diri bahwa guru honorer juga berperan serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya setuju sekali karena kemarin itu kita juga bincang-bincang dengan beberapa guru-guru muda, ada juga guru GTT gitu Bu ya. Banyak guru-guru muda itu yang masih GTT, masih honorer, malah kerjanya itu sama dengan guru-guru negeri. Apalagi mereka yang masih muda itu suka sekali membantu posisi-posisi guru-guru sepuh yang misalnya yang kurang melek dengan teknologi, Betul. dengan ada kebaruan-kebaruan apapun, itu mereka malah yang jadi kayak bukan dilempar tugas ya, tapi kayak Iya. tolong ya dibantu ya, tolong ya dibantu. Akhirnya pekerjaannya mereka sama, bahkan kadang-kadang lebih, tapi sorry to say kehidupannya mereka pun tidak tercukupi. Ini kita bukan omong soal apa-apa harus dimaterilkan, Betul, kan? betul. Tapi ada penghargaan khusus kepada mereka yang benar-benar memberikan diri. Dan Tapi jangan alhamdulillahnya sekarang jangan sudah salah banyak ya, naban. ada guru-guru di SMA. Kalau di SMA itu kan yang di bawah provinsi itu guru-guru honorer itu diangkat menjadi tenaga bantu istilahnya. Kalau dulu semacam honor daerah atau ya itu dengan gaji sesuai ijazah. Iya, gajinya sesuai ijazahnya. Hanya bedanya dengan guru yang ASN itu tidak boleh menuntut harus sertifikasi. Karena kontrak dari guru tenaga bantu ini 1 tahun sekali, dan kemarin guru-guru di daerah di sekolah itu barusan memperpanjang kontrak sebagai guru bantu dan baru pemberkasan sekarang. Ini adalah sebuah bentuk perhatian dari pemerintah daerah, karena tidak setiap daerah mempunyai peluang untuk menjadi tenaga bantu, dan itu prosesnya juga hampir sama, berbelit-belit hampir sama seperti ASN. Dulunya itu yang gitu saya ya? tahu. Iya. Susahnya seperti itu. Kalau ada tambahan dari Ibu, gimana Ibu melihatnya dari sisi yang berbeda? Alhamdulillah sih Uncle, tapi saya agak gimana gitu dengan kata upah, ya enggak sih? Upah itu, kalau misalnya pemerintah, alhamdulillah sih terima kasih sekali pemerintah, apalagi pemerintah Pak Nadiem ini benar-benar concern untuk memperhatikan kemajuan dan kesejahteraan para guru dan kemajuan para peserta didik, utamanya peningkatan kompetensi guru. Nah cuma namanya ini aja sih, BSU itu kan, bantuan subsidi upah, menurut saya jangan upah lah. Diganti apa? Iya, gitu kok Ini sama kemarin- kayak yang itu bawa ember itu ya. Ini Iya. kemarin sudah dikomplain juga loh ketika ketemu, tapi ketemu dalam forum non formal, kan habis kita kegiatan itu terus lo kok upah toh Pak, kesannya itu kan buruh, padahal guru kan bukan buruh, karena guru itu kan punya kemampuan yang lebih untuk memberikan sesuatu bagi bangsa dan negara, terutama bagi aset-aset masa depan bangsa. Ini jadi tapi jawabannya ya jawaban khas bahwa ya seperti itulah kebijakan yang memang dituangkan di dalam peraturan. Upah bukan gaji. Saya juga tidak terima kok upah sih. Mungkin lihatnya dalam sisi yang berbeda. Yang dilihat adalah bagaimana memberi, bukan makna yang tersirat ataupun tersurat yang mungkin dikira orang itu minor kali ya. Iya kan, mungkin maksudnya bukan seperti itu. Oke, itu ada pemberitaan di bulan Oktober juga, masih di bulan Oktober ya. Selanjutnya kita masih ada pemberitaan apa nih di Kaleidoskop Ruang Siar Guru? Bulan November ya. Yes, boleh. Bulan terakhir ini. Bulan terakhir di Kaleidoskop 1 tahun, bukan bulan terakhir mau apa gitu ya. Tapi di Kaleidoskop kita ini yang terakhir ya. Iya yang terakhir Kaleidoskop. Betul. Tentunya Hari Guru Nasional Pastinya. yang sudah sangat disupport PGRI di Ruang Siar Guru. Luar biasa ya. Iya. Dan saya tuh sangat bangga pun kalau berbicara mengenai Kaleidoskop Ruang Siar Guru sendiri. Sebenarnya Ruang Siar Guru itu lahir pun dari kegelisahan
ketika seorang anak itu bingung mau mendapatkan pembelajaran di mana. Itu awalnya kegelisahan seorang orang tua. Akhirnya Mas Ogi bersama seluruh teman-teman, bersama tim, akhirnya dengan kegilaannya, seperti kalau kata Bu Susi, harus ada orang gila kan yang membangun negeri ini. Betul. Nah, ada orang gila, anak muda itu yang mulai awalnya dan bersama teman-teman. Gila tanda kutip ya. Gila in a bukan- good way, in Iya. a good way. Akhirnya, Memang harus ada anak muda gila yang bisa membuka mata hati seluruh masyarakat Indonesia terhadap apa yang terjadi di Nah. sekitar Betul. kita. akhirnya itulah Bu, perjalanan munculnya Ruang Siar Guru dengan ada segala suka dan duka. Kita pun ingin belajar kan, oh ternyata ketika set ini harus ada berubah, set ini harus berubah, oh set ini harus berubah, ini harus ada yang ditambahin, ini harus ada yang dikurangi. Gimana sih treatment gurunya? Ini kita pun terus berbenah hingga pada saat ini kita melakukan tribut kepada guru-guru hebat Indonesia melalui Hari Guru Nasional, 2020. Dan pada kesempatan kali ini pun kami tributnya itu dengan seperti mengundang guru-guru hebat Indonesia, Geng Merah Putih yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah datang Bu. Terima kasih juga kesempatannya. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan belajar bareng-bareng di sini di Ruang Siar Guru. Sehingga kalau dulunya itu hanya melihat dari tayangan YouTube, oh ada di Ruang Siar Guru ada apa video pembelajaran. Tapi sekarang ternyata bisa merasakan duduk di sini, masuk di sini. Ketemu uncle Ketemu yang uncle biasanya yang hanya biasa- melihat dari YouTube. Betul dari YouTube. Iya, Dan doain sekarang- doain dong nanti kita juga bisa merambah ke national TV kan. Amin. Biar semakin mengindonesia kan tujuannya adalah Amin. mendidik Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa ajak kita. Pasti selalu dong. Guru-guru tuh selalu di hati karena kita tuh mensupport para guru. Siap. Tujuannya kami itu adalah mensupport pendidikan dan guru-guru seperti itu. Nah, ketika kemarin kayak bulan November 2019 ketika guru penggerak itu lahir, kita pun disupport oleh guru-guru penggerak yang ada di daerah Betul. istimewa Yogyakarta. Jadi kita pun tetap tumbuh berkembang. Semoga ke depannya ini akan selalu lebih baik. Makanya pada di Ruang Siar Guru pada kesempatan kali ini di Hari Guru, kita pun mendedikasikan semuanya untuk guru. Mulai ada workshop, kemudian ada juga nanti webinar. Nah, Ada workshop talk ini show. Ada talk show. talk show juga ada Betul. pastinya. Ada banyak sekali dan jangan lupa ada lomba-lomba juga Bu. Betul. Ada lomba senam, ada penulisan essay nanti 5 hari lagi tanggal 30 semuanya akan kita close. Betul. Untuk itu jangan lupa untuk semuanya harus ikut lomba essay dan juga lomba senam. Iya. Untuk yang workshop kayaknya Workshop besok. masih hari ini. Hari ini kesempatan terakhir untuk teman-teman guru itu daftar. Oke. Karena udah tutup kesempatannya. Kalau mau dapat kaos gratis, Dapat kaos dari Ruang Siar Guru betul, gratis. minggu ini, hari Tapi ini, belum malam ini termasuk juga. ongkir loh itu. Iya betul, belum Sehingga termasuk nanti, ongkir nanti. begitu kata gratis nanti disangkanya gratis semua. Susah aku ya kalau ngomong sama ibu-ibu. Oke ngalah, Iya. lanjut Bu. Lanjut Bu, silakan, nggak apa-apa, aman. Jadi nanti tanggal 25 hari ini sampai tanggal jam 23.59 Bapak Ibu Guru silakan daftar di workshopnya Ruang Siar Guru. Di sana nanti akan ada hal luar biasa yang bisa didapat, apalagi nanti juga ilmu yang sangat bermanfaat, narasumber yang keren sekali. Jadi ketika nanti mendaftar, terakhir di tanggal 25 itu free kaos. Tapi nanti kalau ada yang di luar kota nanti plus ongkir ya, rugi nanti. Kita nggak ada rugi untuk Indonesia Iya kok. sih betul. Iya, tapi kalau Untukmu hitung-hitung- darimu gitu iya, ya. Dari dan untuk. Oh dari dan untuk. Dari dan untuk pastinya. Dan pada kesempatan kali ini semuanya hari ini kita bekerja untuk guru. Ada harapan nggak Bu sebelum menutup acara kita pada hari ini di Kaleidoskop Ruang Siar Guru di Hari Guru Nasional 2020? Ada harapan nggak Bu? Ada beberapa harapan bagi para guru, bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman di luar sana. Mari tetap belajar, berbuat baik, berbagi sedikit yang kita punya, karena dari sedikit itu loh yang kita bisa berbuat sesuatu untuk masa depan bangsa dan negara di dunia pendidikan. Karena bagaimanapun juga tadi kayaknya bahwa guru penggerak Indonesia Maju itu masih tetap relevan di sepanjang zaman di kita sekarang. Kemudian bagi siswa yang mungkin masih mengalami
hambatan dalam sarana dan prasarana ketika mengikuti pembelajaran daring, tetap semangat, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi ketika kalian tetap bersemangat dalam belajar untuk mempersiapkan masa depan. Demikian Angel. Oke, kalau dari Bu Ika ada yang ditambahin nggak Bu? Harapannya sih pertama terima kasih kepada seluruh semua guru-guru saya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan di jenjang perkuliahan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih jasa-jasamu. Semoga Tuhan yang hanya akan bisa membalas itu semua karena saya bisa berada di sini seperti ini saat ini karena jasa-jasa kalian. Terima kasih atas semua hal luar biasa dan semoga saya bisa melanjutkan apa yang menjadi hal baik ke depannya nanti. Harapan untuk Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, yang tetap menemani dan membersamai anak-anak di masa pandemi ini, tetap menjalankan BDR atau PJJ. Semangat teman-teman! Kita tidak sendiri, saling berjabat, saling bersama karena kita akan lebih kuat ketika kita bersama, berkolaborasi dan berinovasi demi matangnya dan demi berkembangnya putra-putri terbaik bangsa di masa mendatang. Tetap semangat anak-anakku, tetap menjadi yang terbaik. Yakinlah bahwa harapan luar biasa akan kalian dapatkan di suatu hari nanti ketika hal yang hari ini sulit belum tentu suatu saat kalian akan mendapatkan kesulitan. Mungkin hari ini merupakan hal yang tidak mudah tetapi ini ujian untuk kalian mencapai pencapaian yang luar biasa nantinya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk guru-guru yang hebat ya, yang sudah membangun kita jadi manusia sampai saat ini. Seperti ini, betul. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini, Kaleidoskop Ruang Siar Guru. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eko, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih juga. Kepada Bu Ika, terima kasih. Sama-sama Uncle. Terima kasih juga udah bergabung bersama kami, minta restunya untuk terus mendukung Ruang Siar Guru ya Bu ya. Siap, selalu. Siap selalu, Selalu Bu ya, insya Allah, 24 jam. Yeay, luar biasa. Oke geng Merah Putih dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk dua orang hebat geng Merah Putih yang udah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas yang telah mendukung acara Kaleidoskop Ruang Siar Guru 2020. Akhir kata saya Uncle Menar pamit beserta tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.